Perkenalkan, nama saya Septi Wulansari, NPM 180600071 dari Prodi PGSD 5B Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan inklusi yang ada di Indonesia dan yang ada di sekitar lingkungan saya. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusif perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus, belajar bersama anak normal, usia sebayanya di kelas biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah dasar terdekat merupakan mimpi yang indah bagi para orang tua yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan cara pandang pendidikan terbuka dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan peningkatnya penghargaan dan pengakuan terhadap keberagaman atau perbedaan. Pandangan tentang penyeragaman dan penyamarataan menjadi tidak relevan lagi. Perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan dilihat sebagai sumber pengayaan. Sebagai realisasi pandangan seperti itu dalam bidang pendidikan, muncul gagasan bahwa pendidikan itu hak semua orang atau pendidikan itu untuk semua. Untuk merealisasikan ide bahwa pendidikan itu untuk semua, maka cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan ideologi dan konsep pendidikan inklusif secara khusus. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menarangi pendidikan inklusif sudah sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, pertama, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan atau dapat mengikuti pendidikan pada jalur khusus. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan anak terhadap hak-hak semua anak. Yang ketiga, Undang-Undang Disabilitas yang baru saja diluncurkan menjamin hak dan perlindungan individu disabilitas termasuk menjamin hak pendidikan. Akan tetapi, masih menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat dengan implementasinya. Dengan kata lain, masih ada kesenjangan yang lebar antara undang-undang atau peraturan dengan pelaksanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa dilaksanakan secara optimal dan penuh. Dalam prakteknya, pendidikan inklusif secara nasional sudah mulai mengimplementasikan beberapa sekolah yang hampir tersebar di seluruh provinsi Indonesia, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak kesalahan atau kekeliruan. Hal ini disebabkan para praktisi maupun pemangku kebijakan daerah masih belum memahami pendidikan inklusif secara utuh dan baik. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya, minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru sekolah inklusi, merupakan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum yang umum yang saat ini memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi ini hanya terkesan program eksperimental saja. Di Kabupaten Pringsewu sudah beberapa sekolah luar biasa yang didirikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah di Kabupaten Pringsewu telah memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini juga disambut baik oleh masyarakat sekitar dan terutama untuk para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Walau tidak semua sekolah-sekolah formal lainnya memiliki fasilitas untuk mengakomodasi anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Hal ini menjadi PR dan menjadi penanganan khusus pemerintah Kabupaten Pringsewu agar setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak yang lainnya.
Dengan demikian, mengingat pentingnya tugas guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan sekolah inklusi ini yang mencakup segala permasalahan anak berkebutuhan khusus, maka antara kewajiban dan hak mereka lah semestinya memiliki keseimbangan. Karena dari keseimbangan tersebut akan dipetik sebuah sesuatu yang kita harapkan. Dengan adanya anggaran dari pemerintah untuk guru-guru pembimbing khusus sesuai dengan kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebenar-benarnya akan terwujud, bukan hanya sekedar pelabelan atau formalitas semata. Demikianlah yang dapat saya paparkan mengenai pendidikan inklusif yang ada di Indonesia dan yang ada di sekitar lingkungan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan dari pemaparan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.